Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Efriniti Timora SHMH, Pak Asep Rudi Casmana SPDMA, dan Bu Anissa Rahmi Faisal SSYMH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan NPWP untuk memenuhi salah satu tugas hukum hak kekayaan intelektual dan hukum pajak. Langsung saja, saya masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa sih NPWP itu? NPWP ini adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain itu, sebagai identitas, wajib pajak juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP, maka setiap wajib pajak hanya diberikan saat NPWP terbit itu satu saja. Nah, nomor NPWP ini itu terdiri dari 15 digit angka dan 9 digit angka pertamanya itu merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Nah, ada pula jenis-jenis NPWP nih yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama itu NPWP pribadi, yaitu NPWP yang dimiliki secara individu, perorangan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Itu salah satu contohnya yang masuk ke daftar NPWP pribadi adalah yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan yang ketiga itu memiliki penghasilan dari usahanya. Nah, NPWP jenis kedua ini adalah NPWP badan. Itu biasanya dimiliki oleh setiap lembaga, perusahaan, atau badan-badan usaha yang memang saling bekerja sama untuk memperoleh penghasilan dan tentunya berada di Indonesia. Contoh yang masuk ke dalam NPWP badan ini, contohnya badan milik pemerintahan dan juga badan milik swasta. Nah, selain itu, NPWP juga memiliki fungsi. Yang pertama, fungsinya itu sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan kita itu nantinya tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Kemudian, fungsi yang kedua itu apabila kita membayar pajak, maka kita akan menerima restitusi pajak. Nah, untuk mendapatkan restitusi pajak ini, syarat utamanya itu adalah dengan menunjukkan NPWP. Dan yang ketiga, fungsi NPWP itu adalah jika kita membayar pajak penghasilan, itu pasal 21. Nah, jika kita tidak punya NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan itu senilai 20% lebih daripada wajib pajak yang memiliki NPWP mungkin di bawahnya atau mungkin lebih rendah. Nah, manfaat dari NPWP ini itu yang pertama nih, tentunya secara persyaratan administrasi, dengan kita memiliki NPWP, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank atau seperti beberapa instansi perbankan yang saat ini memang mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama
atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya adalah kredit bank, rekening dari nasabah, rekening efek, rekening bank, pembuatan surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Kemudian manfaat NPWP yang kedua itu adalah mempermudah urusan pekerjaan. Ini merupakan manfaat lain daripada NPWP, adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, maka kita tidak bisa diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus juga pengajuan pengurangan pembayaran pajak, lalu mengetahui jumlah pajak yang mesti kita bayar, dan lainnya. Artinya, dengan kita memiliki NPWP, maka wajib pajak itu akan terhindar dari sanksi hukum. Karena bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan yaitu mempunyai NPWP, maka boleh jadi akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan tersebut. Nah, peraturan yang mengatur tentang NPWP ini itu berdasarkan pada pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Itu tentang NPWP yang berkaitan dengan identitas atau tanda pengenal bagi si wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nah, setelah kita membahas terkait dengan apa itu NPWP, jenis-jenisnya, fungsi, manfaat, dan peraturan perundang-undangan ya, maka sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara pendaftaran NPWP. Dewasa ini, NPWP itu tidak hanya mendaftar secara langsung, tapi juga punya dua langkah, yaitu secara offline maupun secara offline. Akan tetapi saya akan tetap menjelaskan bagaimana prosedural secara offline. Yang pertama itu jelas kita mendatangi kantor pelayanan pajak. Ini untuk aturan yang kita jalankan secara offline. Kemudian ketika kita sudah sampai di sana, maka kita harus membawa berkas atau persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian berkas-berkas ini harus terisi dengan benar dan lengkap, serta harus memiliki tanda tangan yang benar-benar sah. Nah, selanjutnya itu ada juga secara offline itu melalui jasa pos atau ekspedisi. Nah, metode ini bisa kita pilih jika lokasinya memang kantornya itu terlalu jauh dari tempat kita berada. Nah, kita bisa mendatangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat yang ada di sekitar kita. Di sana kita tinggal mengisi formulir pendaftaran sekaligus mengirimkannya dengan melampiri dokumen-dokumen persyaratan yang telah kita siapkan. Nah, kemudian ada cara yang dewasa ini cukup banyak digunakan oleh banyak orang karena mengingat cara yang cukup efektif dan mungkin efisien untuk sebagian orang yang mungkin terkendala dalam hal lokasi kantor atau lokasi kantor pos, yaitu secara online. Nah, secara online ini, teman-teman yang ingin membuat NPWP itu bisa mengunjungi situs pajak Go.id. Itu merupakan akses halaman yang dibuat oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan pembuatan NPWP. Nah, setelah masuk ke dalam kanal tersebut, silakan teman-teman mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik daftar. Lalu kita mengisi data pendaftaran tersebut dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lainnya. Lalu setelah kita mengisi bagian-bagian yang memang harus disertakan secara jelas, maka selanjutnya melakukan aktivasi akun. Nah, cara mengaktifasi akun ini adalah dengan membuka kotak masuk atau inbox dari email yang memang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian,
kita membuka email tersebut yang masuk dari Ditjen Pajak. Nah, di situ kita mengikuti nih petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Setelah itu kita akan diarahkan biasanya untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya adalah harus login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah diverifikasi atau telah diaktifasi sebelumnya. Nah, setelah kita mengisi formulir pendaftaran, memenuhi syarat pendaftaran, baru kita mengirim formulir pendaftaran tersebut secara online gitu. Nah, setelah itu baru kita cetak dan print. Lalu selanjutnya kita harus mencetak dokumen tersebut yang tampak pada layar komputer dan surat keterangan terdaftar sementara. Nah, setelah itu kita menandatangani formulir registrasi wajib pajak, lalu kita kirimkan formulir registrasi wajib pajak. Nah, jika kita tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos, Anda atau kita bisa memindai dokumen tersebut dan mengunggahnya ke dalam bentuk file melalui aplikasi e-registration tadi. Nah, yang terakhir itu baru kita mengecek status dan menunggu kiriman kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen, maka kita harus menunggu apakah statusnya diterima atau ditolak. Nah, jika ditolak, maka kita harus memperhatikan apa yang kurang lengkap dan apa yang harus diperbaiki. Jadi, kira-kira seperti itu penjelasan saya terkait NPWP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.